Bu Eni, jadi kita akan mengadakan observasi terhadap Bu Eni yang akan melakukan coaching. Nah, tapi sebelumnya saya nanti sebagai observer akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian agar penilaian kita lebih baik lagi ya dalam percakapan coaching. Nah, Ibu Eni, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam coaching itu ada alur ya. Nah, Ibu Eni masih ingat? Masih ingat ya. Ibu ada alur Tirta. Ya. Yang pertama itu menyampaikan tujuannya. Ya. Kemudian kita mengidentifikasi masalah. Lalu ada rencana tindak lanjutnya. Terus ada yang terakhir tanya tanggung jawab. Oke, bagus sekali ya. Jadi nanti dipakailah alur itu. Kemudian Bu Eni, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan, sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran 100% seorang coach terhadap coachingnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu mana yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, insya Allah yang akan saya kembangkan adalah di bagian mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif ya Bu ya, karena tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Oke, luar biasa sekali. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nanti saya akan observasi lebih. Karena saya memilih di bagian mendengarkan dengan aktif, mungkin saya nanti akan lebih banyak mendengarkan keluh kesah dari si coach itu sendiri. Karena setiap orang setiap berkeluh kesah pasti intinya adalah ingin didengarkan selain untuk mencarikan solusi sih. Oke. Nanti saya akan observasi bagian itu. Kemudian indikatornya bahwa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikator pencapaian yang akan saya lakukan nanti mungkin akan menimbulkan paradigma berpikir dari si coach itu sendiri di bagian keterbukaan dan ingin tahu. Jadi nanti saya akan menggali keterbukaan dari si coach itu dan menimbulkan rasa ingin tahu dari diri si coach itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu Eni, saya ingin mengucapkan selamat melakukan coaching ya. Nanti setelah itu kita ada pasca percakapan setelah coaching lagi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Eni. Waalaikumsalam, Ustaz Haris, gimana? Boleh saya berbicara sebentar dengan Ustazah? Oke, boleh Pak, silakan. Ya, jadi begini Ustazah, saya beberapa hari ini mengalami kegalauan dengan peristiwa yang terjadi antara saya dengan pengawas kemarin. Gitu. Oh, jadi ceritanya kita akan melakukan sesi coaching ya Bapak ya, dengan masalah-masalah yang Bapak kira bergejolak lah ya. Iya. Boleh Pak silakan diceritakan apa yang Bapak merasakan ada permasalahan dengan Bapak. Ya begini Ustazah, kemarin pada saat kita sudah ada jadwal dari supervisi pengawas, kemudian pengawas itu masuk di kelas saya gitu, jadi mensupervisi saya. Cuman pada saat terjadi proses tanya jawab dengan beliau itu, beliau bertanya pada saya, kenapa tidak menggunakan buku itu. Jadi saya jawab seadanya saja, dan saya perhatikan dari raut wajah kaosnya itu udah sedikit berubah, kayak agak tersinggung kayak gitu ya dengan jawaban saya. Jadi saya bingung juga apakah itu jadi masalah terhadap beliau atau tidak, seperti itu saja. Kira-kira jawaban apa yang Bapak berikan kepada pengawas sehingga raut wajah beliau berubah? Saya bilang karena selama ini saya tidak pernah, selama proses pembelajaran itu tidak pernah menggunakan buku ya, jadi lebih kepada langsung mengajar ya. Tapi dengan itu kan saya mencari dulu berbagai sumber. Tapi pada saat beliau bilang ada ya harusnya pakai buku, saya itu agak tetap mempertahankan pendapat saya seperti itu. Dan pada saat itu dengan nada tingginya beliau ada bicara dan langsung kayak saya melihatnya kok kayaknya pengawas ini sedikit tersinggung dengan perkataan saya seperti itu. Jadi Bapak merasa tidak nyaman dengan tiba-tiba nada tinggi yang Bapak pengawas tadi ini kan ya. Selain nada tinggi, kira-kira ada indikator lain nggak yang Bapak menyangka kalau Bapak pengawas tadi merasa tersinggung atas ucapan Bapak?
Dengan yang tadi sih Ustazah ya, cuman pada saat itu saya menyampaikan itu tiba-tiba beliau langsung setelah menyampaikan nada tinggi kayak tidak terima gitu ya sebagai guru, langsung beliau meninggalkan kelas seperti itu, mungkin langsung ke ruangan kepala sekolah seperti itu. Oke, siap. Nah, dari beberapa permasalahan yang Bapak sampaikan ini, kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan terhadap masalah ini? Apa yang akan Bapak rencanakan ke depannya? Rencananya saya akan berbicara dulu Ustazah dengan kepala sekolah ya terkait dengan apa yang disampaikan pengawas terhadap kepala sekolah terhadap saya pada saat supervisi kemarin kayak gitu, supaya saya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dengan kepala sekolah. Kemudian setelah itu rencana saya ke depan juga setelah berbicara dengan kepala sekolah, saya akan bertemu juga ya dengan pengawas dan meminta maaf lah dengan apa yang sudah terjadi pada saat supervisi kemarin kayak gitu, supaya tidak ada permasalahan ke depannya seperti itu. Karena saya pun tidak enak juga ya dengan kejadian ini, pekerjaan yang saya lakukan itu sangat berkali sekali, jadi makanya saya akan berdiskusi juga dengan beliau, meminta arahan dengan pengawas apa yang seharusnya dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Iya, benar. Karena memang pada sejatinya kita juga karena berada di satu proses lingkungan pendidikan, kita juga membutuhkan orang lain ya, Pak ya. Nah, dari rencana Bapak tadi, kira-kira butuh bantuan apa lagi nih? Butuh dukungan dari siapa saja untuk melakukan rencana tadi? Untuk dukungan ya perlu platform sih saja ya, karena memang supaya bisa menjembatani lah, kepala sekolah bisa menjembatani saya, memberikan misalnya nanti saya minta juga nomor pengawas ya, nomor pengawas untuk membuat janji supaya bisa bertemu dengan pengawas kita seperti itu. Kira-kira dari rencana yang sudah Bapak buat secara matang ini, kapan mau dilaksanakannya? Insya Allah besok saya ketemu dulu saja dengan kepala sekolah untuk berbicara terkait ini ya, untuk meluruskan juga kepada kepala sekolah terkait dengan mungkin kesalahpahaman ya antara saya dengan pengawas seperti itu. Setelah bertemu dengan pengawas, dengan kepala sekolah, nanti saya langsung bertemu juga dengan pengawas kita kayak gitu. Nah, dengan dukungan yang sudah Bapak minta tadi dari kepala sekolah, saya berharap apa yang Bapak rasakan selama ini mungkin itu hanya sedikit kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pengawas dan Bapak. Mungkin juga ada satu dan lain hal lah yang terjadi di luar yang kita nggak tahu sebelum terjadinya penilaian itu, entah apa yang beliau rasakan, entah apa yang Bapak rasakan, mungkin itu sedikit menjadi pemacu. Seperti itu saja Bapak, semoga tindak lanjut dari rencana Bapak berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Bapak rasakan juga bisa lebih tenang. Jadi apa yang sudah Bapak rasakan setelah bercerita dengan saya? Sudah lega saya karena memang dari kemarin bingung ya mau cerita dengan siapa, dan ini akhirnya saya sudah lega dan saya akan menjalankan rencana saya untuk kedepannya bertemu dengan kepala sekolah dengan pengawas kita gitu. Kalau gitu terima kasih Bapak sudah mau bercerita dengan saya. Semoga dengan bercerita dengan saya terus sedikit mengurangi kebimbangan hati Bapak. Terima kasih ya sekali lagi Ustazah sudah bisa mendengarkan saya, menurut saya dan memberikan sedikitlah pengarahan kepada saya. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Iya, terima kasih. Saya dengan senang hati bisa membantu Bapak. Semoga bermanfaat juga. Ya, saya pamit undur diri ya, karena sudah jadi dengan anak-anak di kantin. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni, ketemu lagi kita setelah hasil coaching tadi dan setelah hasil observasi tadi juga. Nah, ini ada sesuai dengan rubrik yang ada, jadi kita harus melakukan pasca percakapan. Nah, ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Gimana? Sudah dilakukan nggak kira-kira? Tentunya dalam melakukan coaching yang tadi, saya tetap mengikuti alur cerita sesuai dengan coaching dan tetap memenuhi indikator yang saya inginkan dari awal sebagai pendengar aktif. Dan di situ saya memang lebih banyak mendengarkan keluh kesah dari coaching, masalah apa yang ingin dia sampaikan, dan saya hanya sedikit menggali dan memberikan sedikit pertanyaan agar dia lebih banyak menyampaikan keluh kesahnya.
maka saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil dari catatan saya, tapi dari yang hasil tadi saya catat ini, Ibu juga sudah melakukan alurnya ya, sudah bagus tadi tujuannya juga sudah tadi saya terdeteksi. Mengapa beliau datang ke Ibu kan, karena adanya hal yang membuat dia gelisah ya atas supervisor ya, pada supervisi. Kemudian juga ada identifikasinya bahwa dari supervisor pada saat supervisi menanyakan beliau mengapa tidak membawa buku mengajar ya. Oke. Kemudian rencana aksi menanyakan beliau, dan beliau menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan akan membuat janji akan hal itu, dan dia juga sebagai tanggung jawabnya beliau juga akan datang ke pengawas tersebut untuk klarifikasi ya. Dan ada satu hal yang tadi cukup bagus ya, bahwa Ibu juga tadi meminta beliau untuk kira-kira apa perasaan Bapak setelah ini, kemudian secara tidak langsung beliau mengambil satu kesimpulan dari hasil coaching tadi. Hasil coaching tadi satu kesimpulan yang kemudian nanti akan mungkin berlanjut di lain waktu lagi. Nah, pertanyaan pasca percakapan berikutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kedepannya gimana? Oke, kalau saya yang tadi mengembangkan mendengarkan dengan aktif, mungkin kedepannya saya ingin lebih menggali, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi si coach ini lebih menyampaikan tapi dengan pertanyaan yang saya lontarkan, tapi pertanyaan yang lebih berat agar keluh kesahnya lebih keluar secara natural. Oke. Ibu ini terima kasih banyak ya, semoga kita sukses. Iya, terima kasih banyak Ibu atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Oke, nah Bapak kan insya Allah habis ini rencananya akan melakukan proses coaching ya dengan teman sebaya. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching itu, ada hal-hal yang akan saya sampaikan selaku observer dengan kegiatan prasupervisi. Nah, dengan kegiatan supervisi ini, yang pertama yang akan sampaikan adalah tentang rubrik penilaian. Nanti apa-apa yang saya akan lihat dalam proses Bapak melakukan coaching dengan teman sebaya. Nah, mungkin ada beberapa poin yang mungkin Bapak bisa tanamkan nanti atau dilakukan selama proses coaching. Jadi ini ada beberapa item yang nanti akan saya lihat lebih spesifik dan lihat lebih dalam. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua, tentunya Bapak juga tahu sudah tentang alur tirta. Masih ingat Bapak alur tirta? Masih, Ibu. Iya. Tirta itu, terkait tirta itu yang pertama T-nya itu adalah tujuan. Kemudian yang keduanya I itu adalah kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di coach kita. Kemudian kita yang ketiga itu ada rencana aksi yang harus kita tanyakan juga pada coach kita, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu. Oke, baik sekali. Nah, alhamdulillah untuk pengawasan alur tirta sepertinya sudah dikuasai dengan baik Bapak. Kemudian Bapak juga tentunya sudah mempelajari tentang kompetensi inti dari coaching. Yang pertama itu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, yang terakhir ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari tiga kompetensi ini, kira-kira mana sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam proses coaching nanti? Karena dari ketiga kompetensi tadi, yang akan saya lebih tonjolkan itu adalah di bagian pertanyaan yang berbobot, Ibu. Seperti itu. Oke, nah dari bagian pertanyaan yang berbobot lebih spesifiknya lagi apa yang akan Bapak? Lebih spesifiknya mengembangkan ini ya, supaya coach itu bisa lebih kesadaran dirinya yang terjadi di dirinya, permasalahan apa yang akan disampaikan atau diutarakan kepada coachnya, seperti itu. Oke, baik sekali. Kemudian untuk indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti kira-kira apa? Harapan dari saya, indikator ketercapaian itu nanti
coach itu sendiri yang bisa menemukan solusi, dengan tentunya kita yang mengarahkan kepada coachnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachnya itu bisa lebih terbuka lagi ya, lebih terbuka dan menyadari dirinya apa yang harus dilakukan ke depannya seperti itu. Nah, dari alur yang sudah Bapak sampaikan, semoga nanti proses coachingnya juga berjalan dengan lancar, terus si coach juga bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Begitu saja Bapak, pra supervisi kali ini, semoga prosesnya lancar. Silakan melanjutkan ke akhir. Oke, Pak Haris, gimana proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu, cuma kayaknya ada sedikit terjadi miss di saya sendiri seperti itu. Nah, dari apa yang saya pantau tadi di proses coachingnya, kan sebelum saya mengungkapkan hasil observasi saya, mungkin Bapak lebih dulu bisa kira-kira dari hasil coaching tadi tercapai nggak tuh apa yang tadi Bapak inginkan? Kalau dari berdasarkan hasil coaching tadi, sebenarnya tujuan apa ya, indikator pencapaian sudah tercapai Ibu, tapi cuma saya agak merasa kayaknya sepertinya ada yang sedikit miss di saya kayak gitu. Itu saja atau ada lagi? Sudah itu Ibu. Oke, nah baik sekali Bapak tadi hasilnya dari pemantauan saya yang Bapak lakukan dengan coaching tadi, alhamdulillah sudah berjalan baik, seluruh alur tirtanya sudah terikuti dengan baik dan solusi dari permasalahan juga sudah timbul dari coaching itu sendiri. Nah, tapi tetap ada beberapa catatan Bapak. Untuk yang pertama saya mengapresiasi karena Bapak cenderung membuat si coach itu lebih akrab dengan Bapak. Jadi tadi di awal-awal saat coach menyampaikan keluh kesahnya, jadi Bapak tuh langsung bisa secara langsung melihat gambaran dari si coach. Dari raut wajah Ibu sepertinya ada yang, nah itu tuh menurut saya Bapak menimbulkan keakraban dengan si coach. Nah untuk yang keduanya, Pak, saat proses identifikasi masalah, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan baik dari Bapak itu sudah muncul. Nah, sehingga masalah keluar dengan sendirinya dari psikoci dan psikoci menjelaskan permasalahannya dengan penuntutan. Untuk rencana dan alur kerjanya semuanya sudah oke. Seperti yang saya sebutkan tadi, follow up dari solusinya sudah muncul dari psikoci itu sendiri. Mungkin ada sedikit catatan saya di sini. Karena sebenarnya tadi juga dari hasil pertemuan kita dengan fasilitator dan lain sebagainya, saya pernah mendengarkan bahwa dari fasilitator itu mengatakan kalau kita tidak boleh saat proses coaching itu kita menjudge. Jadi tadi saya mendengarkan beberapa kali Bapak mengucapkan, wah ini bagus Ibu rencananya, saya juga mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan, jadi sudah bagus. Nah dari beberapa percakapannya sudah timbul beberapa kata bagus yang sudah Bapak ucapkan. Nah itu termasuk dari menjudge, walaupun itu menghargai atau kayak mau menimbulkan semangat, tapi pada dasarnya itu kayak apa ya, mungkin takutnya dari si coach itu sendiri tidak keluar apalagi yang ingin dia sampaikan. Tapi secara garis besarnya semuanya sudah terlaksana dengan baik, proses coachingnya juga sudah baik. Pertanyaan terakhir mungkin dari pasca observasi saya. Nah, tadi kan Bapak ingin mengembangkan di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi inti coaching sendiri kan kita punya 3 nih. Nah, selain pertanyaan berbobot, apalagi sih kedepannya yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak kembangkan? Yang akan saya kembangkan itu kedepannya sepertinya ini ya, lebih kepada kesadaran penuh ya. Jadi kita kan memang kita akui memang pada saat kita memberikan pertanyaan berbobot itu kan lebih memancing coach kita ya untuk berbicara langsung gitu ya, apa yang dirasakan, kemudian menemukan solusinya sendiri gitu ya, dan ini ya bisa melakukannya dengan sendiri kayak gitu dengan kesadaran dirinya. Kalau ini kan kita pastinya harus 100% full ya menemani mereka, gimana itu kita harus fokus dengan coach kita nantinya. Jadi jangan sampai nanti pada saat dia lagi ini coach lagi bercerita, kita lagi tidak fokus nih, kesadaran kita di untuk mengcoaching itu tidak ada gitu. Jadi itu yang mau dilatih juga sih Bu ya, karena memang kadang-kala mungkin
saya akui juga ya kalau di bagian untuk kesadaran penuh kan memang betul-betul kita harus pada saat mau coaching itu kan harus betul-betul disiapkan ya, menyediakan waktu, dan apalagi kalau misalnya nanti dadakan gitu ya, jadi kita harus fokus gitu ya, itu yang ingin akan saya kembangkan setelah dengan tadi ya, setelah coaching itu tadi itu. Intinya ketiga kompetensi ini ingin Bapak kembangkan lebih dalam ya Iya, Pak ya. betul. Oke. Nah, itu saja mungkin Bapak yang bisa saya berikan. Mungkin dari hasil coaching ini, terus dari hasil observasi saya juga, bukan berarti saya lebih baik atau saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi dari hasil proses hari ini, semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjadi coach yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih atas masukannya Ibu ya, dengan proses coaching tadi ya, karena memang saya merasa ada catatan sedikit, saya merasa dirinya kayak gitu, dan Ibu sudah menyampaikan yang disampaikan, insya Allah akan saya perbaiki ke depannya dan berusaha untuk lebih lagi untuk fokus untuk coachingnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, semoga kedepannya lebih sukses dan lancar lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.